Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Widya Zahara dengan NIM M0722041. Dalam video ini, saya akan mengambil materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Pengertian negara. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, negara adalah persekutuan bangsa di suatu daerah yang tentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur. Untuk pengertian lainnya, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolitis dari kekuasaan yang sah. Untuk submateri berikutnya yaitu pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara. Menurut Yosef Sudiantara dalam buku Kewarganegaraan Indonesia, referensi alternatif mata kuliah Pengembangan Kepribadian Kewarganegaraan 2021, rakyat adalah semua orang yang berada di suatu daerah, bangsa, atau negara. Sedangkan pengertian dari penduduk menurut Wahyu Widodo dan kawan-kawan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2015 mendefinisikan penduduk yaitu sebagai sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk pengertian warga negara berdasarkan buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020 karya Rosmawati dan Hasan Mulkan, yang dimaksud warga negara adalah sekumpulan orang yang dapat memiliki kedudukan sederajat, loyalitas, dapat berpartisipasi, serta mendapat perlindungan. Pengertian hak dan kewajiban. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Sedangkan untuk kewajiban warga negara merupakan segala hal yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada negara untuk mendapatkan haknya. Materi yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara itu adalah sifatnya, yaitu hak asasi manusia itu bersifat universal, di mana kita berada hak tersebut berlaku, sedangkan untuk hak warga negara itu merupakan sebuah hak yang hanya berlaku di suatu negara tertentu. Sedangkan untuk kewajiban warga negara yaitu segala hal yang harus kita lakukan kepada negara demi kita mendapatkan hak warga negara. Agar lebih jelasnya, di sini akan saya tampilkan beberapa contoh antara hak dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama yaitu contoh kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto. Korupsi ini itu merupakan pelanggaran hak warga negara di mana EKTP-nya itu yang dipergunakan untuk masyarakat Indonesia. Awal mula kasus ini itu berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau disingkat dengan SIAP, yang salah satu komponennya itu berupa nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah itu menargetkan pembuatan EKTP ini selesai di tahun 2013. Namun banyak terjadi permasalahan mulai tahun 2011 di mana terjadi penggelembungan dana. Kemudian KPK melakukan penyelidikan dan mengungkapkan terjadinya kong kali kung secara sistematik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek penggandaan EKTP.
pada 2011 hingga 2012. Akibat korupsi yang dilakukan ini, negara itu mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun. Di dalam korupsi ini Setia Novanto tidak melakukan sendiri, tetapi terdapat 7 tersangka yang juga dibukti bersalah. Yaitu yang pertama ada Setia Novanto, kemudian terdapat 2 mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yaitu Irman dan Sugiharto, kemudian terdapat pengusaha Made Oka Masagung dan mantan direktur PT Murakabi Sejahtera yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyono yang merupakan sebagai keponakan Novanto. Kemudian terdapat juga pengusaha Andi Narogong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiono Sudiharjo, dan yang terakhir terdapat mantan anggota DPR yaitu Markus Nari. Para pelaku ini dijatuhi hukuman selama yang pertama, Sugiharto itu selama 5 tahun, Irman selama 7 tahun, Andi Narogong selama 8 tahun, Setia Novanto selama 15 tahun, Anang Sugiono Sudiharjo selama 6 tahun, Made Oka Masagung selama 10 tahun, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selama 10 tahun, dan terakhir Markus Nari selama 6 tahun. Untuk kasus berikutnya yaitu kasus bullying di SMP plus Baitur Rahman, Kota Bandung, Jawa Barat. Bullying sendiri itu merupakan pelanggaran HAM. Sebab perilaku ini membatasi atau merenggut kebebasan serta merugikan orang lain. Video viral bullying ini tersebar di media sosial. Dalam video yang tersebar tersebut disebutkan bahwa terjadi bullying di SMP plus Baitur Rahman, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam video tersebut terdapat seorang siswa laki-laki memasangkan helm ke korban. Kemudian secara bergantian pelaku menendang kepala korban hingga akhirnya korban terjatuh. Pihak polisi sedang melakukan penyelidikan kepada sekolah tersebut. Serta pihak polisi pun juga menegur untuk kepala sekolah, ibu bapak guru untuk lebih memantau kegiatan para siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kasus yang ketiga yaitu kasus tentang pelanggaran ketertiban lalu lintas yaitu tidak mengenakan helm di jalan raya. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita menaati kewajiban kita dalam salah satu halnya yaitu menaati peraturan lalu lintas. Aturan penggunaan helm ini sudah tertuang pada pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor, bunyi pasal 57 ayat 1. Kemudian juga diperjelas pada ayat kedua yang dituliskan bahwa perlengkapan yang harus digunakan oleh pengendaraan motor yaitu helm berstandar SNI. Walaupun jaraknya dekat, sebaiknya itu tetap mengenakan helm karena peraturan ini itu dibuat kita mendapatkan hak untuk keselamatan kita baik di jalan, walaupun itu pun dekat karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Jadinya sebaiknya sebagai warga negara yang baik, jarak dekat maupun jauh haruslah tetap mengenakan helm. Sekian contoh-contoh kasus yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Untuk pemberian solusinya akan saya tampilkan